Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Aprisia dengan NIM 2013020018. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang materi hukum dalam masyarakat dan pelaksanaan hukum dalam masyarakat. Materi yang pertama, hukum dalam masyarakat. Hukum dalam masyarakat memiliki hubungan timbal balik, yakni di mana ada hukum, di situ ada masyarakat. Hukum ada untuk mengatur kehidupan bermasyarakat agar masyarakat memiliki kesadaran hukum mengenai pedoman norma tentang perbuatan yang boleh dilakukan dan perbuatan yang merupakan penyimpanan dalam kehidupan masyarakat. Fungsi hukum dalam masyarakat terbagi menjadi 5 bagian. Yang pertama, hukum sebagai social control, yang kedua sebagai engineering, yang ketiga sebagai simbol, yang keempat sebagai sarana politik, dan yang kelima sebagai integrator. Hukum dalam masyarakat memiliki tujuan yang pertama menciptakan tatanan masyarakat yang tertib, yang kedua menciptakan ketertiban dan keseimbangan, dan yang ketiga menegakkan fungsi-fungsi. Baik, saya akan melanjutkan ke materi yang kedua, yaitu pelaksanaan hukum dalam masyarakat. Secara konsepsional, maka inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyarasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawantah sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Hukum adalah seperangkat aturan yang mengikat dan memaksa masyarakat. Proses pelaksanaannya harus dipaksakan dengan jalan menjatuhkan sanksi agar tujuan daripada hukum dapat tercapai. Tujuan hukum memberikan kemanfaatan yang bersifat universal, yaitu bagaimana menciptakan perdamaian dan ketentraman dalam lingkungan masyarakat yang dapat dirasakan secara konkret oleh seluruh lapisan masyarakat. Mungkin sekian penjelasan dari saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Muhammad Yusuf Sihombing, NIM 2013020025. Baik, saya akan menyambung penjelasan Putri Aprisia, yaitu poin ketiga, kesadaran hukum dalam masyarakat, pengetahuan hukum, pemahaman hukum, sikap hukum. Yang pertama, kesadaran hukum dapat diartikan sebagai kesadaran seseorang atau suatu kelompok masyarakat kepada aturan-aturan atau hukum yang berlaku. Kesadaran hukum sangat diperlukan oleh suatu masyarakat agar ketertiban, kedamaian, ketentraman, dan keadilan dapat diwujudkan dalam pergaulan antar sesama. Yang kedua, pengetahuan hukum. Pengetahuan hukum adalah indikator minimal adanya kesadaran hukum. Dengan pengetahuan hukum, seseorang memiliki kesadaran hukum, apa saja yang ada, apa saja yang dilarang, dan apa saja yang diperbolehkan. Pelanggaran hukum kerap kali terjadi karena minimnya pengetahuan hukum. Misalnya, ada masyarakat yang berburu hewan, dilindungi untuk makanan sehari-hari. Hal itu dilakukan karena mereka tidak tahu bahwa hewan tersebut adalah hewan langka yang dilarang pemburuannya dihukum. Yang kedua, pemahaman hukum. Pemahaman hukum adalah salah satu indikator kesadaran hukum yang tidak hanya mengetahui keberadaan suatu hukum, namun juga memahami isinya. Pemahaman hukum memungkinkan seseorang memahami isinya, tujuan, manfaat, dan juga konsekuensi dan pelanggarannya. Pemahaman hukum tidak hanya berlaku pada hukum tertulis, namun juga hukum tidak tertulis seperti norma-norma yang berlaku dalam masyarakat.
Yang ketiga, sikap hukum. Menurut Suirjono Soekarto dalam buku Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum, sikap hukum adalah suatu kecenderungan untuk menerima hukum karena adanya penghargaan terhadap hukum sebagai sesuatu yang bermanfaat atau menguntungkan jika hukum tersebut ditaati. Sikap hukum lahir dan penilaiannya individu maupun warga negara kepada suatu hukum yang berlaku. Mungkin cukup sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tanha dengan NIM 2013020009. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi kelompok 7 untuk mata kuliah sosiologi hukum ini yang sebelumnya sudah dijelaskan oleh saudari kami Putri Aprisia dan saudara M. Yusuf Siombing. Di sini saya akan melanjutkan materi tersebut, yakni masuk kepada poin yang keempat, yaitu penerapan dan efektivitas hukum. Untuk kepentingan analisis ini, suatu sistem hukum dapat dibagi menjadi 3 komponen, yaitu struktural, substansi, dan kultural. Ketiga komponen dari sistem hukum itu sangat menentukan bekerjanya atau beroperasinya suatu sistem hukum. Efektivitas hukum dapat diartikan dengan kemampuan hukum untuk menciptakan atau melahirkan keadaan atau situasi seperti yang dikehendaki atau diharapkan oleh hukum. Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi efektivitas hukum tersebut adalah faktor hukumnya sendiri, faktor penegak hukum, faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum, faktor masyarakat, dan juga faktor kebudayaan. Baik, masuk kepada poin yang kelima, yaitu fungsi hukum dalam menyelesaikan konflik dan sengketa. Yang pertama itu hukum sebagai direktif atau pengarah. Dalam hal ini, fungsi hukum untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi di tengah-tengah masyarakat dengan cara mengarahkan tentang bagaimana cara-cara yang harus dilakukan agar sengketa yang terjadi dapat terselesaikan. Yang kedua itu hukum sebagai integratif atau pembina. Dalam hal ini, fungsi hukum untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi di tengah-tengah masyarakat dengan adanya peraturan-peraturan yang menentukan bagaimana seharusnya sebuah sengketa itu harus diselesaikan. Yang ketiga, hukum sebagai stabilitatif atau pemelihara. Dalam hal ini, fungsi hukum untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi di tengah-tengah masyarakat bersifat melakukan pemeliharaan atas sengketa tersebut. Yang keempat, hukum sebagai perfektif atau penyempurna. Dalam hal ini, fungsi hukum untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi di tengah-tengah masyarakat ialah berwujud tindakan-tindakan administrasi dalam menyelesaikan sengketa tersebut. Penyelesaian administrasi tersebut harus sesuai dengan peraturan-peraturan yang sudah diterapkan oleh pemerintahan atau negara. Yang kelima, hukum sebagai korektif atau perbaikan. Dalam hal ini, fungsi hukum untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi di tengah-tengah masyarakat berwujud perbaikan dan pengevaluasian terhadap peraturan dan administrasi yang terjadi untuk menyelesaikan sengketa tersebut. Baik, mungkin sekian penjelasan ataupun presentasi materi dari kelompok 7. Banyak maaf, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.